Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Turista Jayanti, nomor 28 dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan peta konsep yang telah saya buat materi biologi semester 1, yaitu virus. Berikut peta konsep yang saya buat. Pengertian virus. Virus adalah organisme mikroskopik super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Struktur utama virus yaitu asam nukleat yang dapat berupa DNA atau RNA maupun tidak keduanya. Asam nukleat tersebut dikelilingi oleh subunit protein yang disebut dengan kopsomer. Sejarah virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Ada 4 ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus, yaitu yang pertama, Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, sedang meneliti penyebab penyakit pada daun tembakau yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer menduga bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil. Yang kedua, Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Rusia, Ivanovsky, menduga bahwa penyebab penyakit daun tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan bakteri. Yang ketiga adalah Martinus Beijering. Pada tahun 1897, Martinus Beijering, seorang ilmuwan Belanda, melakukan percobaan berdasarkan penemuan Ivanovsky. Beijering membayangkan suatu partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Beijering kemudian menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filtrable virus. Yang keempat ada Wendell Stanley. Pada tahun 1935, Wendell Medit Stanley, seorang ilmuwan Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Struktur virus. Struktur virus bakteriofag. Struktur virus terdiri atas 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Kepala, bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Leher, bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang ketiga, ekor, bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempengan dasar yang baru, jarum penusuk, berfungsi menginjeksi DNA ke dalam sel untuk inang. Bentuk virus. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam. Seperti yang pertama, bentuk batang, misalnya Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Yang kedua, bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya Rhabdovirus. Yang ketiga, bentuk bulat seperti HIV dan Orthomyxovirus. Yang keempat, ada bentuk filamen atau benang seperti virus Ebola. Yang kelima, bentuk polihedral seperti adenovirus. Yang keenam, berupa huruf T seperti bakteriofag. Sifat-sifat virus. Virus memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, virus dapat mengkristal. Yang kedua, virus hanya hidup pada sel yang hidup seperti sel-sel pada embrio, sel-sel pada hewan, dan sel-sel pada tumbuhan.
Ciri-ciri virus, yaitu yang pertama, virus berukuran sangat kecil. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA atau DNA. Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada pada benda yang hidup. Yang kelima, biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Yang keenam, virus dapat mengkristal seperti benda mati. Yang ketujuh, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sifat sinar ultra-ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak terpengaruh terhadapnya. Yang kedelapan, tidak dapat membelah, tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat mengalami ekskresi. Reproduksi atau replikasi virus. Virus bereproduksi dengan dua cara, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama, daur litik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur litik disebut virus virulen. Yang kedua, daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang dapat bereproduksi dengan daur litik dan lisogenik disebut virus temporal. Fase-fase dalam reproduksi virus. Yang pertama, pada daur litik memiliki 5 fase, yaitu fase adsorpsi, fase penetrasi, fase replikasi atau sintesis, fase perakitan, fase pembebasan atau lisis. Yang pertama, fase adsorpsi. Pada fase ini, ujung ekor bakteriofag menempel atau menginfeksi pada bagian tertentu dari dinding sel bakteri yang masih dalam keadaan normal. Daerah itu disebut daerah reseptor. Yang kedua, fase penetrasi. Setelah dinding sel bakteri terhidrotasi oleh lizozim, maka seluruh sel fag masuk ke dalam hospes atau sel bakteri. Selanjutnya, fag merusak dan mengendalikan DNA bakteri. Yang ketiga, fase replikasi atau fase sintesis. Pada fase ini, DNA fag mengadakan replikasi atau penyusunan DNA menggunakan DNA bakteri sebagai bahan dan untuk membentuk selubung protein yang disebut kapsid. Yang keempat, fase perakitan. Setelah terbentuk asam nukleat dan protein yang menyusun dinding sel, maka terbentuk fag yang baru atau virus yang lengkap. Jumlah virus baru yang terbentuk kurang lebih 200 virus yang lengkap dengan molekul DNA dan kapsidnya. Yang kelima, fase pembebasan atau lisis. Setelah fase fag dewasa, sel bakteri akan lisis atau pecah. Bakteri yang lisis tersebut akan melepaskan virus-virus baru untuk kembali menginfeksi sel-sel intinya. Fase-fase pada daur lisogenik. Fasenya ada 5, yaitu fase adsorpsi dan infeksi, fase penetrasi, fase penggabungan, fase refleksi atau pembelahan, dan fase sintesis. Yang pertama, fase adsorpsi dan infeksi. Pada fase ini, fag menempel pada tempat yang spesifik. Selanjutnya, virus melakukan penetrasi pada bakteri. Yang kedua, fase penetrasi. Virus akan mengeluarkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. Yang ketiga, fase penggabungan. DNA virus bergabung atau bersatu dengan DNA bakteri untuk membentuk profag. Yang keempat, fase replikasi atau pembelahan. Pada fase ini, profag akan ikut membelah apabila bakteri membelah diri sehingga 2 sel anakan bakteri akan mengandung profag di dalam selnya.
Yang kelima, sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri, sehingga DNA bersifat DNA bakteri atau sel inang hancur, kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti pada daur litik. Virus memiliki dua peran dalam kehidupan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan contohnya memproduksi vaksin, membuat antitoksin, melemahkan bakteri patogen sebagai alat diagnosis, dan memproduksi interferon. Yang pertama, memproduksi vaksin. Vaksin dapat dibuat dengan bantuan mikroorganisme seperti virus dan bakteri patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenetisnya hilang, tetapi sifat antigenetisnya tetap ada. Yang kedua, membuat antitoksin. Pada infeksi secara lisogenik terdapat fase penggabungan yang menghasilkan sel inang yang di dalamnya terdapat materi virus atau DNA virus. Proses ini direkayasa manusia dengan menggabungkan dengan gen yang mengandung sifat menguntungkan. Hasilnya, dalam gen sel inang atau sel bakteri terdapat DNA manusia dan mampu memproduksi antitoksin. Zat antitoksin ini kemudian dipisahkan dan digunakan untuk melawan penyakit yang menyerang manusia. Yang ketiga, melemahkan bakteri patogen. Profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Yang keempat, sebagai alat diagnosis. Fag-fag yang virulen dapat digunakan untuk menangani dan mengidentifikasi bakteri-bakteri patogen sehingga dapat berfungsi sebagai alat diagnosis medis dan dapat digunakan untuk mengetahui penyebaran suatu penyakit dalam masyarakat. Kelima, memproduksi interferon. Virus dapat dimanfaatkan oleh manusia melalui rekayasa genetik untuk memproduksi interferon. Interferon merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Melalui rekayasa genetik, gen yang mengendalikan produksi interferon, misalnya interferon alfa untuk manusia, dicangkok ke dalam bakteri Escherichia coli. Peran virus yang merugikan contohnya menyebabkan berbagai jenis penyakit. Penyakit ini dibagi menjadi 3, yaitu penyakit pada manusia, penyakit pada tumbuhan, dan penyakit pada hewan. Contoh penyakit pada manusia yaitu COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yang sering juga disebut dengan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Yang kedua, Ebola, disebabkan oleh Ebola virus. Penyakit Ebola merupakan penyakit yang mematikan, ditandai dengan demam yang disertai dengan pendarahan. Ebola virus menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Yang kedua, penyakit pada hewan. Contohnya flu burung atau avian influenza disebabkan oleh HPAIV atau Hiv Pathogenic Avian Influenza Virus dengan subtipe H5N1 dari familia Orthomaxioviridae. Yang ketiga, penyakit pada tumbuhan. Contohnya penyakit yang menyerang tumbuhan bit yang disebabkan oleh virus BYN atau Bit Yellow Virus. Yang kedua, daun menggulung, penyakit yang menyerang tumbuhan tembakau, kapas, dan lobak. Penyakit ini disebabkan oleh virus TYMV atau Turnip Yellow Mosaic Virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus dapat ditangani dengan pengobatan dan pencegahan. Contohnya, virus yang melanda hampir seluruh belahan dunia saat ini termasuk Indonesia, yaitu COVID-19. COVID-19 dapat dicegah dengan cara 5M,
yaitu menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Demikian presentasi saya hari ini materi virus, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi saya kali ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.